Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi eh, kimia dasar satu, yaitu terkait fundamental chemical laws atau hukum-hukum dasar kimia. Nah, hukum-hukum dasar kimia itu sendiri ada beberapa hukum, ya. Diawali dengan hukum konservasi massa atau dikenal juga dengan istilah hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Anthony Lavoisier, ya. Nah, Anthony Lavoisier itu seorang ilmuwan kimia yang hidup pada tahun 1743 sampai 1794, ya. Nah, dari hasil penelitiannya, hasil eksperimennya, ya, Anthony Lavoisier itu eh, menyimpulkan bahwa massa suatu zat itu tidak bisa diciptakan ataupun dihancurkan, ya. Nah, ini adalah gambar dari Anthony Lavoisier, ya. Eh, apa? Jadi nanti jangan kalau udah apa melihat fotonya, ya. Ini adalah Anthony Lavoisier, ya. Jadi lahirnya hukum kekekalan massa oleh Anthony Lavoisier pada tahun 1774 itu awalnya diawali oleh penelitian Einstein, ya, Einstein yang menyatakan bahwa massa dapat diubah menjadi energi. Nah, berdasarkan penelitian Einstein tersebut, pernyataan Einstein tersebut, Lavoisier melakukan penyelidikan. Nah, untuk mempelajari apakah perubahan materi juga disertai dengan perubahan massa. Nah, sampai akhirnya dia mencetuskan bahwa jumlah zat sebelum reaksi sama dengan jumlah zat sesudah reaksi. Atau pada reaksi kimia, massa zat bereaksi sama dengan massa hasil reaksi. Nah, contohnya 2 gram hidrogen bereaksi dengan 16 gram oksigen itu akan menghasilkan 18 gram air atau H2O. Nah, tapi hukum kekalahan massa ini dia ada syaratnya, ya. Jadi eksperimen yang dilakukan oleh Lavoisier itu dilakukan pada wadah yang tertutup. Jadi dia apa namanya tidak pada saat eksperimennya tidak ada apa namanya tidak ada wadah yang digunakan itu bukan wadah terbuka. Jadi eh, apa nama ada gambarnya mana ya? Dia gambar tampilan gambarnya. Nah, seperti ini perumpamaannya, ya. Jadi dia langsung wadahnya itu sealed glass, ya, sealed glass container. Jadi dia memang wadahnya tertutup rapat. Jadi dari luar nggak bisa masuk ke dalam, yang dari dalam wadah pun tidak bisa keluar, ya. Jadi tertutup wadahnya. Jadi karena dia wadahnya tertutup sehingga didapatlah hukum, ya, hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, di mana jumlah zat sebelum reaksi itu sama dengan jumlah zat sesudah reaksi, atau massa zat per reaksi sama dengan massa zat hasil reaksi. Nah, eh, ini ada satu soal, ya. Silakan kalian kerjakan di buku catatan, kemudian nanti dikumpulkan bersama-sama dengan LKM-nya, ya. Jadi soal ini katanya ada suatu eh, eh, bahan kimia di dalam suatu kaca yang kontainer kaca yang tertutup, ya, yang mana tertutup itu berarti dia tidak yang udara ataupun apapun dari luar tidak bisa masuk ke dalam dan dari dalam tidak bisa keluar, ya, tersegel istilahnya, ya, sealed ini tersegel. Ya, kemudian di dalamnya ini berisi suatu senyawa dan udara, ya. Nah, kemudian apa namanya ini kontainer ini, wadah ini diletakkan di atas timbangan yang dimana total berat dari udara dan apa namanya bahannya itu adalah 250 gram. Nah, kemudian digunakan suatu kaca pembesar loop, ya, magnifying glass yang difokuskan kepada cahaya matahari, yang apa namanya gimana cahaya matahari itu difokuskan dengan menggunakan loop kepada bahan reaktan di dalam sini, ya, sehingga dia terbakar.
Nah, ya, jadi mungkin waktu SD kan kalian pernah tuh ya menggunakan loop untuk membakar kertas. Ya, jadi menggunakan loop dan cahaya matahari. Jadi nanti di sini ada ditempatkan seolah-olah ada loop dari luar kontainer ini, kontainer yang tersegel ini, tempatkan loop, kemudian difokuskan cahaya matahari ke reaktan yang ada di dalam wadah ini. Ya, nah sehingga bahan kimia di dalam wadah itu terbakar sempurna. Nah, pertanyaannya, manakah dari pilihan A, B, C, D itu yang benar? Ya, jelaskan jawabannya. Jadi pertanyaannya bahwa berat ya, berat dari produk yang terbentuk setelah tadi terbakar itu kurang dari 250 gram. Itu yang pilihan yang A, atau B dia beratnya tetap ya pada 250 gram, atau yang C akan lebih besar dari 250 gram beratnya, dan yang D tidak dapat ditentukan karena tidak diketahui ya apa senyawa kimia di dalam wadah ini ya, bahan kimia di dalam wadah ini. Nah, pilih pilihan jawabannya A, B, C atau D. Jelaskan alasannya. Oke, itu untuk soal nomor satu. Uh, Kemudian kita lanjut. Sebelum kita lanjut, ini kalian hubungkan dengan hukum kekalahan massa dari Lavoisier. Ya, kalian bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan hukum kekalahan massa dari Lavoisier. Oke, kemudian soal yang kedua ya masih terkait dengan hukum kekalahan massa dari Lavoisier. Itu ada suatu sampel ya sebanyak 0,4 suatu sampel suatu sampel magnesium ya yang direaksikan dengan oksigen itu dia beratnya 0,406 gram ya. Jadi sorry 0,406 gram sampel magnesium yang direaksikan dengan oksigen menghasilkan 0,674 gram magnesium oksida ya. Produknya ya. Jadi reaktannya ada magnesium sebanyak 0,406 gram direaksikan dengan oksigen itu menghasilkan 0,674 gram magnesium oksida. Nah, yang ditanya berapa massa oksigen yang digunakan dalam reaksi pembentukan magnesium oksida ini. Silahkan ditulis jawabannya ya di buku catatan. Nanti dikumpulkan bersama dengan LKM-nya. Oke, nah selanjutnya yang kedua ada hukum perbandingan tetap atau law of definite proportion. Nah, jadi hukum perbandingan tetap ini dicetuskan oleh Joseph Proust ya pada tahun 17 Joseph Proust ini ilmuwan yang hidup pada tahun 1754 sampai 1824 ya. Jadi Joseph Proust ya atau Proust yang kita kenal sebagai Proust ini dia mengusulkan hukum yang dikenal sebagai hukum perbandingan tetap, di mana menurut Proust ini menyatakan bahwa suatu senyawa itu selalu memiliki perbandingan unsur yang tetap ya. Jadi berdasarkan data percobaan di laboratorium Proust, dia menemukan bahwa massa unsur-unsur membentuk suatu senyawa itu selalu tetap. Nah, dalam bahasa lain dikatakan hukum Proust itu pada suatu reaksi kimia, massa zat yang bereaksi dengan sejumlah tertentu zat lain adalah massanya tetap. Atau suatu senyawa selalu terdiri atas unsur-unsur yang sama dengan perbandingan yang tetap. Ya, nah, ini adalah Proust ya, Joseph Proust. Nah, pernyataan yang dinyatakan oleh Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Akan tetapi, hukum Proust ini tidak berlaku untuk senyawa yang non-stoikiometris. Misalnya besi 2 oksida dengan rumus FeO. Nah, pada senyawa ini persen berat oksigen bergantung pada teknik pembuatannya. Jadi senyawa non-stoikiometris ini bergantung dari teknik pembuatan ya. Nah, contoh ya perbandingan berat dari unsur-unsur penyusun glukosa. Jadi ada C6H12O6. Nah, itu dia memiliki perbandingan untuk C banding H dan banding O adalah 6:1:8 ya. Jadi masanya yang dibandingkan. Jadi masanya ada 6 atom C dikalikan dengan massa atom relatif dari C
12 atom H dikalikan dengan massa atom relatif dari atom H, 6 atom O dikalikan dengan massa atom relatif dari atom O, didapat perbandingan 6:1:8. Nah, contoh lain dari hukum perbandingan tetap, ya, di sini misalnya air. Nah, pada sampel A itu senyawa airnya berat senyawa airnya 10 apa namanya 10.000 gram, ya, atau 10 gram lah kita bilang, ya, nggak usah pakai biar yang banyak kali angkanya, 10 gram. Nah, ini anggap aja ini 10,0000 gram, ya. Nah, di mana terdiri dari 1,119 gram H dan 8,881 gram O. Nah, pada sampel B itu beratnya 27 gram, terdiri dari 3,021 gram H dan 23,979 gram O, ya. Nah, kemudian kalau kalian hitung perbandingannya, persentasenya, bentar ya, saya keluarkan anonetnya dulu. Nah, jadi kemudian dihitung nih, untuk yang H, ya, untuk H pada senyawa A, itu persentasenya berarti kan berat dari si H 1,119 diper dengan berat dari senyawa, ya, berat dari sampel si A. Berarti beratnya 10, ya. 10 berat 10 dikali dengan 100%. Nah, ini kalau kalian hitung, kalian akan dapat H itu adalah 11,19%. Nah, kemudian untuk O-nya, ya, itu juga sama. Berarti berat dari O pada sampel A 8,881 itu diper dengan berat dari sampel A-nya, berat keseluruhan 10 gram. 10 gram dikali dengan 100%. Nah, dikali dengan 100%, itu kalian akan dapat hasilnya adalah seberat 88,81. Ini untuk sampel A. Cara yang sama juga untuk sampel B, ya. Jadi berat dari H pada sampel B itu adalah persentase dari H pada sampel B. Ini persentase, ya. Sorry, ini persentase. Ini juga persen O. Persentase H pada sampel B itu berat dari sampel H, ya, 3,021 diper dengan berat dari senyawa B. Berarti beratnya 27. Diper dengan 27, ya, dikali 100%. Ini juga nanti akan kalian dapatkan, silahkan gunakan kalkulatornya, itu akan kalian dapat nilainya ini. Nah, 11,19. Sama juga untuk persen yang O, ya. Untuk sampel B juga sama, itu 23,979. Itu kalian bagi 27 dikali 100%, itu juga akan kalian dapat nilai yang sama, yaitu 88,81, ya. Nah, jadi pada sampel A dan sampel B, ya, itu dia punya perbandingan yang sama, yaitu untuk persentase H 11,19 dan persentase O itu 88,81, ya. Walaupun tadi dia senyawanya sama tapi beratnya berbeda, ya. Inilah yang dimaksud dengan hukum perbandingan tetap, ya. Kemudian selanjutnya, nah, ini untuk soal, ya, untuk hukum perbandingan tetap yang harus kalian kerjakan. Jadi katanya sebanyak 3,06 gram hidrogen bereaksi dengan oksigen, di mana terbentuk 27,35 gram air. Nah, ya. Jadi diketahuinya itu 3,06 gram hidrogen direaksikan dengan oksigen terbentuk 27,35 gram air. Nah,
pada eksperimen yang kedua, jadi kalau ini tadi eksperimen yang pertama, di eksperimen yang kedua, air didekomposisi menghasilkan dekomposisi air menghasilkan 1,45 gram oksigen dan 11,51 gram oksigen. Nah, di sini kalian disuruh menentukan bagaimana hukum perbandingan tetap pada eksperimen ini. Silahkan kalian hitung ya, ditulis di buku catatan hasilnya, kemudian nanti akan kalian kirim di LKM untuk di link LKM. Oke. Selanjutnya ada hukum perbandingan berganda. Nah, hukum perbandingan berganda ini merupakan salah satu dari postulat Dalton. Jadi Dalton itu kan pada teori atomnya itu dia menghasilkan beberapa postulat. Nah, postulat ketiga dari teori atom Dalton itu itulah yang dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Ya, jadi menurut Dalton ya pada tahun 1803 senyawa yang paling sederhana biasanya dibentuk dari penggabungan dua unsur tunggal ya atau senyawa biner di mana tiap unsur menyumbang satu atomnya masing-masing. Tetapi banyak juga dijumpai dua macam unsur bergabung membentuk lebih dari satu macam senyawa dengan komposisi tertentu. Contohnya pada pembakaran unsur nitrogen oleh oksigen pada kondisi yang berbeda-beda dapat membentuk senyawa yang berbeda-beda pula. Bisa sebagai nitrogen monoksida, bisa juga sebagai nitrogen dioksida, bisa sebagai nitrogen trioksida, bisa sebagai dinitrogen monoksida, dan bisa sebagai dinitrogen trioksida. Nah, dari hasil penyelidikan Dalton diketahui bahwa jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur yang lain tertentu massanya merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, contohnya perbandingan N pada jika nitrogen bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa NO2, N2O3, NO dan N2O. Nah, untuk menentukan perbandingan N ya pada empat senyawa ini, kita buat jumlah O pada senyawa terbentuk sama ya. Jadi kita buat O ya pada semua senyawa terbentuk sama. Jadi kalau senyawa yang satu NO2, yang satu N2O3 berarti kalau pada NO2 ini kan O-nya ada dua, pada NO3 ada tiga, pada NO ada satu, dan pada N2O ini ada satu. Maka ini kita akan buat semua jumlah O-nya itu sama. Berarti caranya gimana? Tambahkan koefisien. Berarti kalau pada NO2 supaya supaya semuanya sama ini dipilih tiga. Kalau pada contoh ini ya berarti mau dibuat semua O itu dia jumlahnya sama, yaitu 3. Maka dikasihlah, karena pada senyawa NO2 sudah ada 2, maka biar jadi 3, ditambahlah koefisien 3/2. Jadi nanti 3/2 dikali 2 kan jadinya 2 bagi 2, 1, 1 kali 3, 3. Maka pada 3/2 NO2 ini maknanya ada 3 buah O. Kemudian untuk senyawa N2O3 tetap ya koefisiennya tetap 1. Kemudian untuk NO tinggal ditambah koefisien 3 di depannya. Untuk N2O juga ditambah koefisien 3. Nah, maka perbandingan nitrogennya adalah karena O-nya tetap ya. Maka perbandingan nitrogennya langsung ambil aja nih koefisiennya ya. Koefisien dikali N-nya ya. Jadi pada yang pertama 3/2 dikali N. Karena N-nya hanya satu ya, maka 3/2 N. Kemudian N2O3, N-nya ada 2, maka 2N. Kemudian 3 kali NO. N-nya 1, maka 3N. Yang ini 3 dikali 3 NO2, berarti 3 dikali 2, maka 6N. Jadi kemudian biar nggak ada biar bilangan bulat, maka semuanya dikalikan dengan 2 supaya nggak ada yang pecahan. Jadi 3/2 kali 2 dapatnya 3, 2 dikali 2 4, 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Nah, ini adalah perbandingan berganda dari hukum Dalton.
Kemudian contoh lain dari hukum perbandingan berganda mirip Dalton yaitu adalah ini masih dengan senyawa nitrogen dan oksigen ya. Ini contoh lainnya ya. Jadi kalau di sini tadi kan ada beberapa nih senyawa dari nitrogen dan oksigen. Nah, ini tadi contoh yang satu udah 4 senyawa yang dipakai. Nah, contoh yang ini dia nggak disebutkan senyawa nitrogennya apa, hanya disebutkan bahwa pada saat nitrogen dan oksigen bereaksi itu kan terbentuk 3 senyawa yang berbeda ya. Yang ada senyawa A, ada senyawa A, ada senyawa B, dan ada senyawa C. Nah, massa dari nitrogen yang berkombinasi dengan 1 gram oksigen pada senyawa A itu nitrogennya sebesar 1,755 gram. Pada senyawa B nitrogennya 0,875 gram dan pada senyawa C nitrogennya 0,4375 gram. Oksigennya tetap yang sama ya, satu dia. Untuk ketiga senyawa ini oksigennya adalah 1 gram ya. Nah, jadi ini adalah ketiga ini adalah senyawa dari massa dari nitrogen dari senyawa A, B, C. Untuk massa oksigennya sama, ketiga-tiganya 1 gram. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, ini dia ya. Nah, jadi rasio perbandingan massa dari nitrogen yang dikombinasikan dengan 1 gram oksigen untuk tiap pasang senyawa itu ditulis. Jadi dibuat kemungkinan senyawanya. Jadi kan senyawanya tadi kan ada A, B, C nih. Ada yang ini ya, A, B, C. Nah, kemudian berarti ada senyawa A, B, A banding B ya. A banding B, kemudian B banding C dan A banding C. Nah, dimasukkan nih nitrogennya ya. Nah, tadi nitrogen yang A itu 1,75, nitrogen yang B itu 0,875. Nah, jadi 1,75 dibagi 0,875 didapatkan hasilnya 2 untuk nitrogen. Nah, kemudian B banding C itu 0,875 dibagi dengan yang C 0,4375, dapatnya juga 2. Nah, kemudian yang A banding C 1,75 dibagi 0,4375 didapatnya 4 untuk nitrogen. Nah, kemudian masing-masing nih yang B per B ya, B dengan di mana B per B 0,875, 0,875 dapatnya 1. Ini A per A 0,4375, 0,4375 itu 1. Yang ini harusnya tunggu. A B ini B-nya yang sama ini, C-nya harusnya yang ini A-nya ya. Oh enggak. Karena A per C, C-nya juga. Jadi yang bawah, yang penyebutnya itu di sebelah sini dengan penyebut. Nah, dapatnya 1. Maka untuk nitrogen perbandingannya 2:1, AB itu 2:1, BC itu 2:1, AC itu 4:1. Ya. Jadi maknanya ya mungkin bingung ya kenapa ini maksudnya gimana. Jadi gini, ini untuk yang pertama ini ya, lihat yang pertama ini. Nah, ini kan ada senyawa, ada nitrogen yang senyawa A, ada nitrogen senyawa B. Nah, kita masukkan nilainya. Nah, jadi kan salah satunya kan kita mau salah satunya itu dibagi dengan dirinya sendiri. Yang mana? Yang penyebutnya ya biar bisa dapat ya dibuat tetap ya dibuat sama dengan 1. Nah, dibuat tetap. Nah, jadi 1,75 dibagi 0,875 0,875 bagi 0,875. Nah, untuk yang BC juga sama 0,875 0,435, yang C-nya itu dibuat tetap ya. Nah, yang AC juga sama, yang C-nya dibuat tetap. Ya, jadi perbandingannya 2:1, 2:1, 4:1. Ya. Di sini oksigennya tetap 1 gram ya untuk semua. Ya.
Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini soal yang keempat ya, soal yang keempat. Nah, berdasarkan pasangan senyawa di bawah ya di sini, manakah senyawa yang kira-kira bisa atau mengilustrasikan hukum perbandingan berganda? Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 6 senyawa pasangan senyawa ini yang mana saja kira-kira yang bisa mengilustrasikan atau yang kira-kira bisa diterapkan hukum perbandingan berganda. Jadi nanti dibuat saja ya, yang ini A, yang ini B, yang ini C, yang ini D, ini E, dan ini F. Nah, yang manakah pasangan senyawa? Jawabannya bisa lebih dari satu ya. Oke. Kemudian satu lagi untuk perbandingan berganda. Bentar saya hapus dulu drawingnya. Oke. Nah, jadi ada dua senyawa berbeda yang terbentuk dari unsur karbon dan oksigen. Nah, pada senyawa yang pertama ya, katanya 42,9% massa karbon dan terbentuk dari 42,9% massa karbon dan 57,1% massa oksigen. Nah, sedangkan senyawa yang kedua itu terbentuk ya dari 27,3% massa karbon dan 72,7% massa oksigen. Nah, tunjukkan bahwa data dua senyawa tersebut, dua senyawa ini itu cocok ya atau sesuai dengan hukum perbandingan berganda. Asumsikan bahwa senyawa itu dia jumlahnya 100 gram ya. Itu. Kemudian silahkan dikerjakan di buku catatannya ya. Ini untuk soal yang kelima. Jadi dari pertama tadi sudah ada 5 soal ya. Oke. Selanjutnya ada hukum yang keempat ya, itu hukum perbandingan volume Gay-Lussac ya yang dikemukakan pada tahun 1805. Jadi eh, eh, Lussac itu seorang pakar kimia yang dari Prancis. Dia melakukan penelitian mengukur volume gas yang bereaksi pada suhu dan tekanan tetap. Nah, pada percobaannya ia memvariasikan volume dari salah satu gas yang dipergunakan sementara yang lainnya dikondisikan berada pada volume yang tetap. Nah, dari hasil penyelidikannya muncullah hukum perbandingan volume yang bunyinya volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, jadi contohnya itu mol gas 1 per mol gas 2 sama dengan volume gas 1 per volume gas 2. Nah, contohnya pada reaksi nitrogen dengan gas nitrogen dengan gas hidrogen itu apa namanya masing-masing diukur pada suhu dan tekanan tetap, maka perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksinya adalah kalau kita buat perbandingan gas nitrogen banding gas H2 dan gas NH3 itu sama dengan mol N2 banding mol H2 dan banding mol NH3. Langsung saja diambil dari koefisiennya. Ya. Selanjutnya ada hukum perbandingan timbal balik ya Benjamin Richter. Nah ini agak kurang jelas ya karena memang entah kenapa kalau pas di crop ke sini pecah hukumnya. Tapi nanti saya coba bacakan ya. Jadi tinggal kalian catat di catatan kalian. Nah, jadi Benjamin Richter ini dia ahli kimia Perancis ya yang sebagai orang pertama kali meletakkan prinsip-prinsip dasar stoikiometri ya. Jadi hukum perbandingan timbal balik itu dia dicetuskan di tahun 1792. Nah, dari hasil eksperimen dan penelitiannya muncullah hukum perbandingan timbal balik, yaitu jika dua unsur A dan B masing-masing bereaksi dengan unsur C yang masanya sama membentuk AC dan BC,
maka perbandingan massa A dan massa B dalam membentuk AB adalah sama dengan perbandingan massa A dan massa B ketika membentuk AC dan BC atau kelipatan dari perbandingan ini. Ya, silakan diulang-ulang ya dan dicatat ya yang tadi saya bacakan. Contohnya dalam metana ya, CH4. Nah, 75 gram C bereaksi dengan 25 gram H. Dalam CO, 42,86 gram C bereaksi dengan 57,14 gram O. Tunjukkan bahwa data ini sesuai dengan hukum perbandingan timbal balik. Nah, jadi eh, caranya adalah eh, karbon ya, karbon dari metana itu diper dengan senyawa karbon dari dalam karbon monoksida. Jadi 75 gram karbon dari metana diper dengan karbon dari karbon monoksida dikali dengan O ya, dikali dengan O, maka didapatkan 99,99 gram O ya. Nah, perbandingan H dengan O yaitu yang bereaksi dengan 75 gram dari karbon yaitu 25 ya. Dari mana dapat 25? Hanya ini yang bereaksi dengan metana ya. Bagi 99,9 yaitu 1/4 ya. 99,9 ini kan 125 banding 100 itu kan 1/4 ya. Jadi C-nya di O-nya itu dicari dari perbandingan C pada metana dan C pada karbon monoksida dikali O dalam karbon monoksida. Itu didapatlah perbandingan antara H dan O ya. Oke, silakan diulangi sambil diperhatikan step by step penjelasan ini dan slide ini ya. Oke, nah kemudian hipotesis yang keenam ya, itu adalah hipotesis Avogadro pada tahun 1811. Nah, jadi Amadeo Avogadro merupakan pakar kimia yang berasal dari Italia. Nah, berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Gay-Lussac pada tahun 1811, dia mengemukakan hipotesis baru ya. Hipotesis Avogadro dikenal sebagai teori molekul. Nah, jadi apa hipotesis Avogadro? Gas-gas yang volumenya sama jika diukur pada suhu dan tekanan sama mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, hipotesis ini didasarkan pada sejumlah material yang berasal dari jenis gas yang sama dengan volume yang berbeda dan pada material gas yang volumenya sama tetapi jenis gasnya berbeda. Nah, jadi mol gas 1 sama dengan mol gas 2. Menurut Avogadro, satu volume gas hidrogen akan mengandung jumlah molekul sama banyak dengan satu volume gas klorin jika perbandingan antara keduanya 1:1. Penjelasan Avogadro untuk reaksi pembentukan gas hidrogen klorida bila mengikuti hukum yang dikemukakan oleh Gay-Lussac sebagai berikut. Nah, jadi gas hidrogen itu volumenya 1 molnya 1 molekul 1. Gas klor 1 volume mol 1 molekul. Nah, jadi gas hidrogen klorida volumenya adalah penjumlahan keduanya 2 volume, molnya 2N, molekulnya 2 molekul. Nah, Avogadro menyatakan bahwa bagian terkecil dari suatu materi, jadi dia menyatakan bahwa bagian terkecil dari suatu materi itu tidak selalu merupakan atom tunggal, tetapi juga dapat merupakan kumpulan atom yang dinamakan dengan molekul. Nah, pada reaksi antara gas hidrogen dan gas klorin menghasilkan dua buah molekul hidrogen klorida. Bermakna bahwa molekul hidrogen dan molekul klorin terdiri dari dua buah atom sejenis. Dengan penjelasan ini, hipotesis molekul dari Avogadro dapat diterima dan dikenal sebagai teori molekul. Satu molekul apa saja mengandung sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 jumlah partikel. Nah, ini yang dikenal sebagai bilangan Avogadro. Nah, bila N adalah bilangan Avogadro sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, maka berapa jumlah molekul air yang terkandung dalam 0,5 mol air? Jadi jawabannya 1 mol air itu kan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul.
Maka 0,5 mol itu sama dengan 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Dapatnya 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul air. Ya. Nah, kemudian hukum yang selanjutnya itu ada hukum Boyle. Nah, hukum Boyle itu pada suhu tetap, hasil kali tekanan dan volume suatu gas selalu tetap. Jadi, disinilah muncul rumus P1 sama dengan P2 atau PV sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan, satuannya atmosfer, dan P adalah volume, satuannya liter. Nah, hukum Boyle hanya berlaku dalam ada 4 kondisi. Yang pertama, suhu gas tetap. Yang kedua, gas berada dalam ruang tertutup. Yang ketiga, tidak terjadi reaksi kimia. Yang keempat, tidak terjadi perubahan wujud gas. Ya, contohnya ini ruang tertutup yang volumenya 0,2 meter kubik diberi gas dengan tekanan 60.000 PA. Ya, berapakah volume gas jika ditekanannya dijadikan 80.000 PA. Jadi pakai rumus P1 sama dengan P2. Jadi didapatlah jumlah volume gasnya adalah 0,15 meter kubik. Ada yang terakhir hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, hukum Boyle-Gay-Lussac, hasil kali tekanan dan volume dibagi suhu mutlak pada suatu gas selalu tetap. Nah, hukum ini digunakan untuk menghitung volume gas di luar keadaan standar yang dinyatakan dengan rumus kenapa kecil? P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Ya. Jadi merupakan gabungan dari hukum Boyle dan Gay-Lussac. Demikian penjelasan terkait hukum dasar kimia atau fundamental chemical laws. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.